Menyempurnakan cinta dalam keluarga, berbagi kasih, saling peduli dan menyayangi. Sempurnakan ilmu kasih untuk keluarga masa depan, bahagia hingga menuju surga. Bersama Keluarga Sakinah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada, syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita ketemu di program Keluarga Sakinah hari Rabu lembar ke-29 di bulan Oktober 2025. Alhamdulillah saya Hafid masih fit hari ini dan ditemani narasumber kita yang selalu setia di Keluarga Sakinah, Al-Ustadz Dr. Furkan Mawardi MPI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karibah madeceng Ustadz. Alhamdulillah madeceng lada. Dingin-dingin juga ini Ustadz. Ya, kalau biasanya pendengar kita ditemani oleh Hijramawi. Nah, untuk hari ini saya yang memandu acara ini, yang pasti masih kita bicara mengenai topik yang ini cukup panjang kayaknya pembahasannya ini. Ya. Karakter apa nih? Tarbiyah. Tarbiyah keluarga yang menumbuhkan karakter bijaksana yang berkeadilan. Wah, ini sudah playernya saya lihat part ke-16 ini. Ya. Wah, Alhamdulillah. ini berarti topik ini cukup penting ya. Ya. Ustadz ya. Alhamdulillah. Ustadz sebagai pengantar dulu dari topik kita. Sebelum nanti kita lebih banyak berbincang dan mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar. Baik, siap. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Terdengar suara saya? Oke, baik. Baik, Pak Hafid dan pemirsa pendengar setia Radio Republik Indonesia Mamuju dimanapun berada, bila khusus di acara kita Keluarga Sakinah ya. Jadi Pak Hafid alhamdulillah ternyata di pendengar kita ini cukup banyak ya. Jadi dan pendengar itu tidak semuanya berkomen ya. Oh ya. Jadi ada namanya silent silent majority. Pasif. Ya, pendengar pasif ya. Jadi beberapa kali itu ya saya beli biasa di pinggir ya baru ini beli gorengan ya. Iya. Ya, Pak Ustadz tadi yang yang di HP-nya dulu kan? Wah, mirip saya lihat ini kayaknya Ustaz. Gitu ya Ustaz. Jadi saya bilang, saya ikuti tadi itu apa? Oh iya. Alhamdulillah. Jadi ya mengapresiasi lah ya kegiatan kita. Ya alhamdulillah. Jadi ini dia bilang ya saya mengikuti Ustaz setiap ya. Ada juga ternyata kalau saya tidak hadir ya kemudian diputar ulang ya, itu di komen Ustaz tidak ada ya. Atau ketemu di jalan, kenapa di sini Ustaz, tadi saya dengar di RRI ternyata rekamannya Ustaz. Anda kalau saya tidak datang itu kemungkinan besar tidak di Bang Uju. Udah di Bang Uju Ustaz ya. Pun kalau kalau tetap di Mamuju pasti ada kegiatan yang penting. Ya. Kalau hanya seperti tadi ini hujan dan disertai angin cukup kencang tadi ini. Iya. Kencang. Ya hujan, kalau hujan itu kan hanya membasahi ya, tidak menghalangi. Baik, pemirsa yang beriman, jadi ikhtiar kita bahwa keluarga sakinah ini adalah mimpi yang terus kita usahakan ya. Dengan tarbiyah ya. Pendidikan terus usaha ini bagian cara kita untuk menggapai, dan ini sampai kapan ya tidak ada batasnya ya. Apalagi kita ini kan kajian ya, pengajian menuntut ilmu, di mana orang yang menuntut ilmu itu filosofi dasarnya
makin banyak dia tahu, dia itu makin merasa sedikit. Ya. Jadi penuntut ilmu sejati itu makin banyak ilmunya, dia makin merasa makin kurang. Makin merasa kurang. Karena mengetahui bahwa ilmu Allah itu begitu luasnya. Begitu luasnya. Ya. Jadi makin banyak ya ilmu yang diketahui, maka disitulah orang akan makin sadar bahwa saya ini begitu bodohnya, ya, begitu sedikitnya ilmu yang saya tahu. Nah, biasanya kan orang itu baru sedikit ilmunya, ya kan, sudah sombongnya luar biasa, gitu. Nah, inilah perbedaan. Ya, untuk itu Bapak Ibu, ya saya mengajak diri saya dan kita semua, mari kita terus belajar, karena tahapan keluarga kita ini punya tahapannya semua masing-masing, ya. Jadi tentu berbeda nih tahapannya pengantin baru, ya, dengan pengantin yang tidak lagi baru, ya. Beda ilmunya, ya. Dalam tahapan belajarnya ilmu keluarga itu kan parenting ada tahapannya, bahkan anak dalam kandungan itu sudah ada teorinya, ya. Anak lahir, kemudian tumbuh berapa bulan, kemudian mulai berapa tahun mulai ajak bicara dan seterusnya, itu punya tahapan ilmunya. Nah, yang problem adalah ketika orang tua berhenti belajar, ya. Dalam teori pendidikan itu, seorang guru yang berhenti belajar maka tercabut haknya dia untuk mengajar. Jadi seorang guru yang berhenti belajar, dia hilang haknya untuk mengajar. Begitu pentingnya namanya sebuah ilmu. Jadi upgrade terus pengetahuan. Mengupgrade dan mengupdate. Ya. Jadi meningkatkan dan memperbarui. Dan demikian juga orang tua, ya kan. Jadi kita tidak boleh berhenti sebagai orang tua untuk terus, ya, mengupgrade dan mengupdate, ya, ilmu kita, terutama ilmu keluarga. Ya, HP saja kalau tidak diupdate ketinggalan, ya Pak Hafid, ya. Kalau HP-nya Pak Hafid 5-10 tahun yang lalu masih dipakai sekarang, ya, itu tentu sudah ketinggalan banyak. Sudah ketinggalan banyak, betul. Apalagi kita yang ini barang, ya, apalagi kita manusia. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah bahas, ya, beberapa tahapan, ya. Pekan lalu ini agak menarik dan belum selesai, ya. Ini bagaimana menumbuhkan, ya, pendidikan tarbiyah yang menumbuhkan karakter bijaksana yang berkeadilan. Sudah poinnya sudah cukup banyak ini. Kita masuk poin ke-6 sebenarnya. Dan ini belum selesai, ini salah satu yang untuk menumbuhkan keluarga kita yang berkeadilan, ya, dan bijaksana. Itu masing-masing kita pasangan wajib memiliki sifat namanya pengendalian diri. Pengendalian diri. Jadi inilah sesuatu yang terkadang kalau kita lost control itu efeknya sangat besar. Ya. Jadi emosi saja yang kita seharusnya bisa menahan sedikit saja, ya. Tapi karena kita tidak mampu, maka daya rusaknya, daya menyesalnya jauh lebih dahsyat. Nah, inilah daya pengendalian diri perlu kita miliki, dan memang inilah cirinya orang bertakwa. Kan? Wal kadhiminal ghaidha, ya, bahasa Al-Qur'an, ya. Jadi orang yang mampu menahan amarahnya, wal afina 'anin nas, dan mampu memberi maaf. Jadi pasangan itu adalah untuk menumbuhkan dalam keluarga kita yang adil dan bijaksana, masing-masing kita punya dadah yang lapang, ya, untuk menahan diri untuk tidak gampang emosi, dan punya pikiran panjang untuk menahan amarah, dan punya lapang dada untuk memaafkan kesalahan. Dan yang tidak gampang, Pak Hafid, ya. Jadi biasanya kan awal mula krusialnya rumah tangga itu ketika dimulai dengan emosi. Tidak mampu mengendalikan diri. Ya, di sini pengendalian terhadap emosi. Baik. Dan itu kan sudah diingatkan oleh Rasulullah. Ada sahabat datang kepada Rasulullah bertanya,
ya Rasulullah, nasihati saya sebuah nasihat yang dimana kalau saya lakukan ini saya dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Oh ya. Dan Nabi menjawab, apa nasihatnya? La taghdab, jangan marah. Jangan marah. Simpel saja itu ya. Jangan marah. Kendalikan dirimu, ya jangan suka marah. Farad dan miradal, dan sahabat ini bertanya lagi, apa lagi ya Rasulullah? Yeah. Artinya kalau kita apalagi tipsnya? Nabi menjawab dengan jawaban yang sama, farad dan miradal, la taghdab. Dan beliau juga menjawab dengan jawaban yang sama, ya jangan marah, kendalikan dirimu. Ya, di ini, Pak Hafid. Ustadz, karena pertemuan kita sore ini ingin melibatkan banyak pendengar, Ustadz. Oh ya, silakan. Untuk berinteraksi, kami mengajak kepada Anda yang mau bergabung, ada pertanyaan, ada komentar, atau apa mau konsul langsung kepada Pak Ustadz boleh. 042623224443, 0822 9609 0996. Saya baca yang mana dulu ini? Sudah ada beberapa ini. Ada gitu. Di sini sudah. Oh ya, silakan. Ada di sini. Ke WhatsApp dulu, ke ini dulu Pak Ustadz kalau begitu. Ke jalur telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Sakinah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Sakinah. Keluarga Sakinah. Dengan siapa ini? Dengan Ibu Nirma di Polman. Siapa Ibu? Nirma. Ibu Nirma. Nirma, ya. Iya. Ibu Nirma di Polman. Selamat sore, Pak. Ya. Ya Bu Nirma, ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustaz, mungkin sore ini saya bertanya di luar daripada tema. Iya Bu, ya. Ada pengalaman kemarin begini Pak Ustaz. Kebetulan ini saya di suatu tempat ya, di domestik. Pada saat itu saya hanya makmum perempuan satu, ya di depannya banyak malah laki-laki. Tapi pada saat itu mereka membicarakan kalau acara maulid itu seolah-olah kayak gimana itu Pak Ustaz ya, ditertawakan. Ini ceritanya kayaknya itu acara maulidnya turut-turutan sama hari Natal begitu, ada gantungan telur begitu di luar topik. Baik. Terus pada saat itu saya mau bicara tapi saya diam saja karena saya bilang kok bicaranya begitu ya. Kita kan tujuannya satu Pak Ustaz begitu. Apakah salah pada saat itu karena saya tidak angkat bicara atau bagaimana Pak Ustaz? Baik. Terus ada juga ajaran-ajaran yang lain begini Pak Ustaz. Saya juga ada satu tempat, mohon maaf karena ini 2 pertanyaan. Pada satu tempat saya juga ada seseorang datang menanyakan alamat. Ini seakan itu caranya dia tonteng pakaian, pakai tongkat. Nyapanya begini, hey, bukannya salam tapi dia bilang saja hey. Terus dia bertanya kita tahu alamatnya ini. Saya jawab saja tidak. Dalam hati saya kalau saya lihat itu dia ambil dari ilmu dari mana, terus kenapa dia susah sekali mengucapkan salam. Mudah-mudahan dengan adanya edukasi dari Pak Ustaz ini pendengar radio bisa menerima dan mudah-mudahan ajaran Islam terus mengalir. Amin. Ya, semuanya. Iya Bu Irma. Saya sangat bersyukur. Makasih banyak. Apakah saya salah karena menegur, karena tidak menegur atau menyampaikan yang sesungguhnya? Sedikit. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nirma di Polewali Mandar. Di luar tema kita Pak Ustadz ini. Irma atau Nirma? Irma ya. Irma tadi apa Nirma ya? Ya. Irma atau Nirma lah. Sebelum dijawab karena ini banyak juga saya lihat sudah masuk di ini banyak sekali nih sudah bertubi-tubi masuk ini Ustadz. Iya, alhamdulillah. Saya mau baca satu-satu dulu. Dijawab satu-satunya. Atau kita respon dulu ini semuanya di luar topik ini sama Ustadz. Saya kira tetap kita jawab. Oh ya boleh kalau gitu direspon dulu. Apalagi jauh rumahnya tuh. Jadi begini Bu Irma, jadi
mengenai Maulid kita cukup toleransi ya. Bagi mengatakan saya tidak cocok ya sudah bagi itu bid'ah ya kan ya sudah, tidak usah disebarkan banyak-banyak, cukup Anda mengatakan bid'ah untuk diri Anda ya. Bagi mengatakan sunnah ya biarkan dijalankan, diberikan terangan. Tapi kalau saya sendiri Maulid itu selama unsurnya semua kebaikan silakan ya. Abu Jahal Bu ya. Abu Lahab itu ya, saudaranya Aminah, omnya, pamannya Rasulullah yang suka mencelakai Rasulullah itu, bahkan namanya diabadikan di surah Al-Quran itu, surah Allah. Itu beliau itu di neraka itu diringankan azabnya setiap hari Senin karena Abu Lahab itu ketika lahirnya Rasulullah dia gembira. Ini hadisnya sahih nih. Ya. Jadi diringankan azabnya Abu Lahab itu karena ketika mendengar Aminah ya, saudaranya itu melahirkan Muhammad ya, itu dia bergembira. Dia tasyakuran ya. Ini Abu Lahab ini ya, yang tadi jadi begitu jahatnya Abu Lahab kan diabadikan di Al-Quran itu, dia membunuh ponakannya sendiri kan. Betul. Gitu. Segitunya ya kan, apalagi kita ini umatnya gitu kan, bergembira dengan lahirnya Rasulullah. Jadi kalau saya, adapun yang tadi yang menjelek-jelekan dan seterusnya, dan Ibu Irma tadi tidak mampu langsung karena di situ semua laki-laki ya, dan mampu mengelak ya Ibu cukuplah, kalaupun misalnya Ibu bicara kemudian diborongi dan seterusnya ya kan, terjadi hal ya Ibu cukup diam saja, berlaku doa ya kan. Nah, jadi kalau melihat sesuatu yang kita nggak senani dan tidak kita mampu berbuat, maka fabiqolbik kan 3 itu ya. Jadi biyadihi, fa illam yastati fabi lisani, fa illam yastati fabiqolbi. Ya, jadi ketika kita melihat sesuatu yang tidak mampu, sesuatu keburukan yang tidak mampu kita ubah, itu pertama tahapannya adalah dengan tangan dan kekuasaan. Kalau di situ ya, kalau Ibu pengurus masjid, ketua masjid, masjid ini tidak boleh dikotori misalnya dengan bahasa-bahasa yang mencederai ya. Kalau situ maksudnya kalau Ibu yang ketua masjid, apalagi kalau Ibu yang punya masjid, itu bisa saja yang membuat aturan kan, bahwa masjid ini ya tempat yang teduh, bukan tempat yang saling menghina dan seterusnya. Ketua ya bilisani, ketika memang punya kemampuan untuk berargumentasi dengan tentu dengan basic keilmuan. Tapi kalau tidak mampu ya pilihan terakhirnya fabiqolbi, dengan hati, itu yang kita bisa pakai. Selama iman ada lanjutnya. Wadalika adhaful iman ya. Ya, dengan doa. Saya kira begitu Pak. Yang kedua ya saya kira kalau tadi konteksnya ya, kenapa begitu caranya ya mungkin ilmunya belum sampai. Belum sampai ilmunya ke situ. Yang bertanya tadi kenapa tidak salah dan seterusnya ya, mungkin ya kita bersedih saja. Positif saja ya, gitu ya. Karena dia tidak salam tapi hey di mana rumahnya? Kedua, boleh saja Bu, siapa tahu dia bukan muslim. Bukan muslim gitu ya Ustaz ya. Betul. Ya bersedih saja Bu Irma. Jangan dibawa beban. Ada pertanyaan juga yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Bagaimana caranya menahan emosi agar tidak mudah marah pada pasangan, terutama dalam situasi rumah tangga yang penuh tekanan? Tanpa nama. Baik. Itu tadi pengendalian diri Ustadz. Ya. Kalau ini laki-laki, ya, baca status saya hari ini. Ya. Oh ya. Saya bacakan ya. Ya. Jadi ini berlaku untuk kalau saya tadi ini nasihatnya kepada laki-laki ya. Ya. Berarti beda ya caranya menyikapi ya. Ustaz ya. Sama aja sebenarnya ya. Jadi tuba lirrajuli hafizallahu lahu zaujah. Ya, jadi saya bacakan saya semua langsung dengan artinya. Sungguh beruntunglah tuba lirrajuli
ya. Hafizallahu lahu zaujah. Sungguh beruntunglah seorang laki-laki ya Allah masih anugerahkan seorang istri. Ya. Jadi dia kenapa? Karena dengan istri dia menghapus sepinya, ya. Yeah. Kemudian menenangkan hatinya, ya. Dan wa takunu lahu sakana fi dunyahu. Dan dia menjadi tempat teduh dalam dunianya. Ya, jadi sungguh beruntunglah seorang laki-laki ya Allah masih anugerahkan memiliki istri. Kenapa istri itu yang akan menghapus kesepiannya, menenangkan hatinya dan menjadi tempat teduh di dunianya dalam hidupnya. Wa ma khusrana min a'radu anha, dan sungguh rugilah orang yang berpaling darinya, ya, dan bersikap keras kepadanya dan lupa bahwa ya wa nasiya annaha dan dia lupa bahwa dengan istri itu adalah nikmat, ya, mir rahmati rabbih, bahwa ia adalah nikmat dari rahmat Tuhannya. Kalau dibalik ya beruntunglah istri yang masih punya suami. Ya, yang Allah anugerahkan yang menghapus kesepiannya, menenangkan hatinya dan menjadi tempat teduh di dunianya. Dan merugilah orang yang keras kepadanya, artinya keras kepada pasangannya dan lupa bahwa dengan punya pasangan itu adalah nikmat dari rahmat Tuhannya. Jadi itu obat bahwa kalau ibu bapak masih punya pasangan syukur. Kenapa? Satu, masih banyak kesan orang yang belum menikah. Iya. Atau sudah menikah Allah mengambil pasangannya. Betul. Jadi syukur Ki. Jadi caranya mengobati supaya tidak marah, pertama kita syukur Ki masih punya. Ya kan? Iya. Bagaimana tuh modelnya? Iya, suka pote-pote apa? Syukuri ya. Syukuri. Iya. Tapi kalau kita mau lihat konsep pahala, sebenarnya makin berat rintangan itu makin banyak pahalanya. Kaidahnya kan al-ajru ala qadri masyaqqah. Ya. Pahala itu sangat tergantung bagaimana rintangannya. Jadi kalau kita lihat, tanya Ki bapak berat mana, banyak mana pahalanya istri yang cerewet dengan istri pendiam. Ya. Bukan apa gitu. Tantangan ya. itu ya kalau. Jadi ada masjid ya. Banyak mana pahalanya orang yang rumahnya setengah kilo sama 1 kilo. Yang jauh jaraknya. Ya, jauh jaraknya kan gitu. Tentu lebih banyak pahalanya, ya kan? Dia ke masjid tidak hujan sama tetap ke masjid meskipun hujan, mana banyak pahalanya? Ya ketika hujan, kenapa? Rintangannya jauh, rintangannya lebih berat ya. gitu. Sama dengan tadi itu ya. Jadi kalau ibu bilang bapak dan seterusnya bagaimana menghadapi, ya makin banyak cobaannya, ya itu makin banyak pahalanya. Menjadi ladang pahala kita. Tapi kalau ikhlas dan tidak sabar, tapi kok marah-marah juga ya sama. Nah ini artinya satu, kita disyukuri Bu. Memang kalau kita pasangan itu adalah anugerah, adalah nikmat. Jadi untuk cara kita menurunkan emosi, menurunkan kesabaran itu kan kita banyak bersyukur. Dan cara kita bersyukur apa? Kata Rasulullah, undur ilaman asfala minkum. Banyak-banyak melihat orang yang di bawahmu. Ya, istriku suka marah-marah. Syukur bagi, ya. Masih ada istri tak? Masih ada yang marah-marah. Masih marah. Atau kalau ada suami tak ya, susah diberitahu, syukur masih ada suami tak. Banyak kesan orang itu janda, yang gitu. Atau belum berkesian menikah, ya. Dan seterusnya. Nah, apalagi sekarang makin susah orang menikah, ya kan? Naik terus. Ya ini, ini caranya. Ya minimal pertama adalah bersyukur, ya. Itu salah satu cara untuk menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan. Baik. Ada juga yang prakteknya seperti ini Ustadz. Kalau marah-marah dia langsung keluar rumah. Tinggalkan daripada dengar pote-pote terus dia. Mending keluar, nanti berhenti pote-pote baru kembali. Itu gimana Ustadz? Ya. Itu solusi juga ya?
apa namanya ini itu itu disepakati saja sebenarnya. Ya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada itu. Kalau ada bilang saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun nggak pernah marah-marah. Itu kayaknya agak mustahil. Ya. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya. Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situ kita bisa belajar ya. Bagaimana Aisyah ya. Jadi dengan Rasulullah, Aisyah begitu cemburunya kepada Rasulullah hanya menyebut namanya Khadijah yang almarhumah yang marah ya. Bahkan ya Aisyah pernah dipukul oleh siapa? Ayahnya ya Abu Bakar karena bahasanya terlalu tinggi kepada Rasulullah gitu kan. Nah, siapa ini Aisyah? Ya, Aisyah ini perawi hadis ribuan hadis istri Nabi ya kan. Tetap marah kepada Rasulullah ya kan. Ya di waktu-waktu tertentu ya gitu. Ini yang dimarahi bukan orang sembarangan pula kan gitu. Ini Aisyah, apalagi istri bukan Aisyah. Ya, terima kasih Ibu Nirma atau Irma tadi yang ada di Polman, kemudian tadi tanpa nama ya. Diteruskan bagi Anda yang ingin bergabung, bertanya silakan, masih ada waktu kita. 0822 9609 0996 bisa telepon langsung atau WhatsApp di nomor yang sama ya. 0822 9609 0996. Saya intip dulu yang di Facebook ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, izin bertanya. Pak Ustadz, apa tantangan utama keluarga masa kini dalam menanamkan nilai keadilan dan kebijaksanaan kepada anak? Dari Kia. Ya Kia. Tantangannya jadi begini. Yang terberat itu ketika kita berhenti belajar. Ya, jadi sementara sekarang itu media sebenarnya tantangannya itu adalah malas mami sekarang itu. Iya. Ya, malas mami. Jadi definisi bodoh itu akan hilang. Iya. Ya. Kenapa? Dulu orang bodoh itu banyak elemen yang menjadikan orang tidak berilmu. Ya. Orang tidak berilmu kan bodoh ya. Jadi banyak instrumen-instrumen menjadikan kita ini tidak punya mengakses ilmu. Satu mungkin jarak, ya. Kedua biaya, ya. Kemudian lagi tempat, lokasi dan seterusnya lah. Sehingga sarana. Jadi akses kita untuk memahami sesuatu itu punya banyak faktor yang menjadikan terkendala. Tapi sekarang, ya kan? Apa sekarang yang kita mau akses tidak bisa, ya kan? Dengan adanya media sosial sekarang, adanya internet, selama masih ada sinyal dan masih ada pulsa, ya kan? Apa yang tidak bisa kita akses, ya? Apalagi ada kecerdasan AI sekarang, ya Allah, luar biasa sekarang itu, ya. Kita mau apa, ya? Jadi saya katakan nanti bisa-bisa nanti nih sekolah kampus bisa tutup karena saya bisa mengatakan sekarang Pak, mata kuliah apa sekarang saya tidak bisa ajarkan, ya kan? Begitu. Selama kita mau belajar. Betul. Ya. Dulu kan kalau misalnya ya komunikasi harus prodi komunikasi, ya. Sekarang luar biasa, ya. Tapi sekarang coba apa ilmu komunikasi? Tanya AI, saya tanya GPT, tanya Cici, ya kan? AI dan seterusnya. Ya tolong saya teori-teori tentang komunikasi misalnya, ya kan? Langsung berikan semua. Dalilnya di Al-Quran. Saya mau nulis, saya baru-baru nulis ini integrasi keilmuan dengan peternakan, ya. Saya mau menggali integrasi al-Islam dan peternakan dengan konsep maqasidus syariah. Bahwa itu luar biasa itu, ya. Di mana konsep menjaga ya hifsun nasl, ya, menjaga keturunan itu dengan memelihara sapi, ya gitu kan. Kenapa ya? Sapi adalah sumber protein, ini dijaga, kalau ini terjaga dengan baik kita akan memperoleh keturunan yang baik, gitu. Seterusnya. Dan itu semua ilmunya ada semua. Saya mau pelajari peternak ada semua. Dokter kita sekarang, ya kan? Kita mau tanya apa, ya kan?
saya sakit gigi misalnya kan, sudah 3 hari tidak bisa tidur ya. Ya, apa yang kalau mau obat herbal apa, ya kalau mau obat medis apa, ya kan, apa mereknya dan seterusnya. Ya tinggal setelah dapat resep kita ke apotek dapat ya. Tidak Jadi perlu dan seterusnya. Kendalanya malas. Ya, sekarang kalau pertanyaannya dalam mendidik anak, ya malas mabis sekarang. Jadi nanti istilah bodoh itu bisa tereliminasi nanti dengan tidak adanya akses lagi orang untuk menjadi bodoh. Yang ada adalah malas. Sehingga malas itulah menjadikan orang bodoh. Bukan lagi akses lainnya gitu mengenai keterbatasan dan seterusnya. Jadi kalau tantangan terberatnya kenapa dalam mendidik anak adalah kesadaran kita untuk terus bagaimana mau punya keinginan untuk belajar terutama dalam hal pendidikan keluarga. Kita lihat lagi ini Pak Ustadz. Yep. Mana nih? Kia tadi terima kasih Kia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya dari Aulia. Ustadz, apa akibatnya jika dalam keluarga tidak saling pengertian? Nah. Oke, baik. Jadi begini. Siapa namanya? Siapa? Mana lagi tadi nih? Bahaya nih bergerak ini nanya ini. Bergerak. Aulia tadi kalau salah ya. Jadi begini. Menikah itu kita bukan mau dimengerti, tapi kita yang harus mengerti. Ya. Menikah itu bukan menerima, tetapi memberi. Ya. Menikah itu bukan kita mau tadi dimengerti, tapi kita harus mengerti. Ya. Menikah itu bukan mencari perhatian, tapi kita yang harus memberi perhatian. Ya. Begitu Pak Ustaz? Iya. Karena kalau semua laki-laki, ya, semua suami, ya, menyadari itu dan semua istri menyadari itu, maka yang muncul adalah keharmonisan dalam rumah tangga. Bisa bayangkan Pak Hafid kalau semua suami, sayalah yang harus memberikan pengertian, perhatian terbaik kepada istri saya. Dan istri juga mengatakan saya harus memberikan perhatian, ya, dan pengertian terbaik untuk suami saya. Maka yang ada tidak perlu lagi saling menyalahkan. Yang ada tidak perlu saling merasa paling hebat, tidak perlu merasa paling jago, tapi semua merasa bertanggung jawab. Seperti yang tadi diungkapkan kisahnya awal tadi ya. Ya, istri tidak mau diganggu, suami tidak mau mengganggu istrinya yang tidur, ya, sehingga dia tidak berani mengetuk, ya, dan dia tidur di depan pintu. Sementara istrinya juga takut kalau suaminya datang dia ketuk pintu, dia tidak mendengar kalau dia di kamar, sehingga dia tidur di depan di belakang pintu. Ya, ini suami istri yang saling pengertian, ya kan? Suaminya juga tidak mau kasihan terganggu nanti istriku, istri juga merasa nanti suamiku nanti kasihan tidak ku dengar buka pintu. Akhirnya dua-duanya tidur ya bersama, hanya dipisahkan pintunya. Di balik pintu. Dan ya malaikat ya memuji para suami istri ini luar biasa. Nah, saya kira begitulah. Jadi tidak menikah bukan mencari perhatian, tapi memberikan perhatian. Baik. Ustadz, sebelum kita lanjut kita jeda dulu, dan pendengar di rumah dimanapun sempat mendengarkan siaran ini, silahkan, masih ada waktu kita 0822 9609 0996 Anda bisa gunakan untuk berinteraksi di acara ini. Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Bayangkan sebuah sungai yang mengalir dengan tenang, airnya jernih dan udara segar menyentuh kulit. Sungai adalah sumber kehidupan, tempat segala flora dan fauna berkembang, memberikan kehidupan yang asri bagi kita semua. Tapi lihatlah sekarang,
Sungai yang dulunya jernih, kini tercemar oleh sampah dan limbah. Alam yang dulu asri, kini terancam. Kita menyaksikan betapa besar dampaknya bagi kehidupan sekitar. Sudah saatnya kita peduli. Mari kita bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan kita. Anda masih bersama kami dalam program acara Keluarga Sakinah. Keluarga bahagia menuju surga. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Keluarga Sakinah. Dan masih ada ruang untuk Anda 12 penelpon di 042623224443 dan juga di 082296090996. Ada pertanyaan juga ini Pak Ustadz. Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam. di zaman sekarang banyak pasangan sering pamer keharmonisan di media sosial. Padahal kenyataannya tidak demikian. Bagaimana Islam menilai hal ini? Wah iya. Di medsos jadi pamer ya. Ya. Tapi di rumah bertengkar terus. Gimana Ustaz? Jadi sekarang ini memang zamannya namanya kepalsuan ya. Jadi saya pernah mengatakan itu susah nih sekarang, tidak ada nih perempuan kuliah saya tidak cantik kalau di media sosial. Ya, coba tidak ada itu. Jadi saya termasuk Pak Hafid di kampus itu kan di Universitas Muhammad Mamuju, kok kasih tugas mahasiswa itu kan kebanyakan tugas presentasinya itu kan presentasi sudah di YouTube ya atau di TikToknya kan. Itu kan kalau di kelas saya bisa tunjuk ini yang punya tugas, ini punya tugas, ini orangnya. Laki-laki mudah saya kenali. Oh ini yang punya tugas toh, ini. Perempuan itu saya harus loading dulu, ya kan? Kenapa agak beda yang ada di mana? Di yang dia di tugas ini. Yang mana kok ini kok glowing sekali. Beda ini. Yang mana ini? Laki-laki kan enggak terlalu banyak efek dia pakai. Yang perempuan ini kok di mana? Di tugasnya kok ini kok glowing sekali kan? Yang mana orangnya tengok-tengok ini? Tak ada lah ini. Yang mana saya sebut namanya ini? Oh saya Pak. Jadi ini realitas zaman yang menuntut yang memaksa kita untuk begitu. Tapi kalau pertanyaannya tadi bagaimana Pak kalau itu semua ditampilkan dan berpalsuan? Kalau sebaiknya kita tidak perlu. Ya, dalam beriman itu keharmonisannya cukup suami istri dalam kamar saja. Tidak usah diumbar. Ya. Bukan cuma itu Pak. Jangan yang sifatnya yang asli saja pun jangan, apalagi yang palsu, ya kan? Jadi karena kenikmatan kita yang selalu kita umbar itu membuka peluang juga orang untuk berbuat hasad. Ya, hasad itu adalah memunculkan kedengkian, iri hati. Maka Nabi tidak menganjurkan kita itu banyak pamer. Terutama pamer yang tadi sifatnya keglamor ya, memperlihatkan kehebatan, keberhasilan dan seterusnya yang tadi bisa memunculkan orang lain berbuat hasad dan dengki kepada kita. Termasuk pamer kemesraan ini yang tadi keharmonisan di rumah tangga tadi. Kemesraan silakan ibu bapak cukup di di kamar saja. Pun mau ditampilkan berupa foto dan video, silakan itu menjadi konsumsi pribadi, konsumsi domestik saja. Tidak perlu menjadi konsumsi publik. Ya, apalagi di era sekarang bisa saja orang salah gunakan itu. Ya kan? Diganti wajahnya istri tak dengan wajah lain. Ya kan? Suami tak dengan suami orang lain. Wah, ini kan lebih repot, ya kan? Dan sudah tersebar. Kalau sudah tersebar, ingat kejahatan itu lebih cepat tersebar. Daripada klarifikasinya. Demikian. Ustadz sayang sekali banyak pertanyaan ini
yang masuk, tapi kita harus mengakhiri karena setelah ini ada program yang lain yang harus hadir lebih awal. Oh iya, baik. Ini saya lihat ada 39 komentar ini yang masuk, tapi insya Allah nanti di pertemuan berikutnya Pak Ustadz. Ya, insya Allah. Kita masuk sebagai closing 1 menit. Oke, baik. Sesuai dengan tema yang kita bahas, pengendalian diri. Bapak Ibu, tidak ada penyelesaian masalah keluarga itu dengan emosi. Justru masalah makin banyak dan makin membesar itu ketika kita emosi. Maka kelapangan dada, kejernihan hati dan kecerdasan kita dalam menyelesaikan masalah, mengendalikan emosi adalah jalan terbaik untuk terus bagaimana keluarga kita bisa terus harmoni, tenang dan penuh kesakinahan. Saya kira demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz, waktunya sudah hadir kembali di Keluarga Sakinah hari ini. Terima kasih kepada Anda pendengar yang sudah ikut bergabung, bertanya, dan mohon maaf tidak semuanya bisa kita respon. Namun demikian insya Allah di pekan depan kalau tidak ada aral melintang, tidak ada langit, insya Allah Ustadz kembali akan hadir dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Demikian saya Hafid, juga di perangkat siar ada Vivi Alfiah, juga pamit dari ruang dengar rendah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru saja kita ikuti program acara Keluarga Sakinah.